Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Rizka. Sehat, Bu Rizka? Alhamdulillah, Pak. Ya, Bu Rizka. Gimana dan ada apa nih, Bu Rizka? Ya, jadi ini mau ngebahas, Pak, dari hasil pembahasan kita, terutama kemarin kita sudah ada rapat. Dari hasil rapat itu mengenai tentang cakupan air bersih khususnya di Kabupaten Tangerang itu tergolong masih rendah. Apalagi kan air bersih sekarang sudah masuk ke SPM di bidang kePU-an, dan dari hasil laporan cakupan air bersih kita itu masih rendah. Jadi saya ingin menyampaikan hasil dari rapat kemarin untuk kita bisa berikan solusi bersama bagaimana kita meningkatkan cakupan layanan air bersih di Kabupaten Tangerang. Ya, kita sudah ketahui ya, Bu Rizka, bahwasannya cakupan layanan air bersih di Kabupaten Tangerang sampai saat ini memang sangat kecil. Setahu saya kita baru bisa hanya mencapai 34% dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Jadi saya juga pengen bagaimana caranya untuk meningkatkan layanan air bersih untuk mencapai SPM yang ada kira-kira sekitar 60% di tahun 2025. Kira-kira apa yang sudah dilakukan, Bu Rizka, untuk cakupan layanan ini? Untuk sekarang kita sudah ada program air bersih, kita menyediakan sarana air bersih kan, Pak, yang untuk membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih. Tapi sepertinya itu juga belum cukup karena di beberapa tempat, beberapa wilayah air bersih itu masih sulit, tergolong sulit untuk didapatkan. Jadi seperti Pamsimas juga kan sudah berakhir, sudah tidak ada lagi pembangunan. Padahal ya dari Pamsimas kita juga lumayan mendapatkan sambungan rumah karena sudah lengkap lah begitu ya, Pak, ya, prosesnya. Dan untuk tahun ini kita mencoba untuk mereplikasi Pamsimas, mencoba untuk menyalurkan air bersih yang sudah kita bangun, sarana air bersih yang sudah kita bangun langsung ke rumah. Jadi kita mendapatkan berapa sambungan rumah dari setiap sarana air bersih yang kita harapkan nantinya bisa menambah nilai dari cakupan layanan air bersih kita. Kalau untuk sekarang sementara baru itu yang bisa kita tambahkan untuk memenuhi layanan air bersih. Mungkin Bu Rizka ada tidak inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan di bidang sarana air bersih ini? Kalau menurut saya sebenarnya replikasi Pamsimas ini sudah cukup baik, dan mungkin di tahun depan kita bisa menambah jumlah karena untuk tahun ini kan baru mencoba, baru uji coba, dan itu baru 20 titik. Dan kita berharap di tahun depan, jika di tahun ini kita berhasil, berharapnya di semua sarana air bersih tahun depan itu kita mencakup sampai ke SR, Pak. Jadi kita tahu di setiap bangunan air bersih itu ada berapa sambungan rumah yang bisa kita layani. Jadi kan dengan begitu bisa menambah jumlah layanan air bersih kita, karena sekarang kan untuk di SPM itu harus benar-benar sesuai titiknya berapa, desanya apa gitu kan. Jadi karena selama ini kita hanya membangun sarana air bersih tanpa kita tahu bagaimana cara masyarakat mengelolanya atau bagaimana cara masyarakat memanfaatkannya. Jadi harapannya dengan kita berinovasi dengan bukan hanya membangun tapi kita juga melanjutkan sampai ke sambungan rumah, berharapnya di tahun depan semua sarana air bersih itu kita sampaikan ke sambungan rumah, bukan hanya sekedar di bangunan. Dan juga untuk di MCK kita juga upayakan untuk airnya benar-benar yang bisa dimanfaatkan, bukan yang sekedar hanya ada air itu sudah selesai. Jadi kita harap juga untuk bangunan MCK juga bisa digunakan untuk masyarakat umum untuk mendapatkan akses air bersih. Untuk tahap awal nih, kan kita rencana, Bu Rizka, tahun ini kita ada kegiatan replikasi Pamsimas. Apa yang sudah dijalankan nih untuk tahap awal?
Untuk sekarang kita sudah survei ke lokasi yang sudah kita tentukan, itu ada 20 lokasi. Dengan kita survei juga langsung ke sambungan rumah, berapa sambungan rumah yang akan kita yang akan mendapatkan akses air bersih tersebut jika sudah mendapatkan sarana air bersihnya itu. Jadi kalau untuk sekarang, karena bangunan sarana air bersih juga baru bisa dilaksanakan di APBD perubahan, jadi sekarang kita sudah berproses di surveinya, dan setelah itu kita akan melanjutkan untuk pelaksanaannya. Oke, sepertinya bagus Bu Rizka ya untuk replikasi PAMSIMAS, di mana replikasi PAMSIMAS itu kita mengejar dari jaringan perpipaannya ya. Jadi kita sudah tahu langsung berapa SR dalam satu titik itu. Terus kita juga apa yang sudah kita laksanakan kan itu seperti penyediaan air bersih itu tidak begitu jelas ya cakupannya ya. Jadi kita hanya buat keran umum. Jadi kita tidak jelas nih berapa SR yang berapa kakak yang menerima yang menerima sambungan yang menerima atau memanfaatkan si air bersih tersebut. Mungkin karena keterbatasan air baku juga di Kabupaten Tangerang, kira-kira selain replikasi PAMSIMAS, Bu Rizka ada inovasi baru tidak? Atau mungkin balik lagi ke belakang, dari apa yang kita sudah kerjakan kan banyak kegiatan kita yang jadi monumen tuh. Kira-kira punya inovasi nggak selain dari replika, atau bisa jadi inovasi lah buat Bu Rizka dan teman-teman supaya cakupan layanan air bersih kita bisa mencapai di tahun 2025 itu 60%. Ya kan, kalau untuk sekarang sarana air bersih yang sudah kita bangun sebelumnya itu tidak bisa digunakan untuk menjadi data layanan air bersih, Pak, karena itu tadi kita tidak mengetahui berapa banyak masyarakat yang memanfaatkan. Jadi kita juga ada kegiatan di perubahan ini untuk mendata kembali bangunan-bangunan yang sudah kita bangun di tahun-tahun sebelumnya, berapa bangunan yang dimanfaatkan, berapa bangunan yang mungkin sudah tidak digunakan, mungkin sudah ada kerusakan atau ada kendala di lokasi tersebut. Jadi kita sudah mendata, dan mungkin di tahun depan bisa kita lanjutkan yang sudah ada itu dengan jaringan perpipaannya gitu, Pak. Terus mungkin di tahun 2023 itu kita rencana ada suplai air baku dari waduk kalian. Mungkin di tahun depan nih Bu Rizka, kita dapat kiriman air baku dari waduk kalian, di mana di tahun 2023 tahap awal kita mendapat kiriman sekitar 1050 liter per detik, dan nantinya di tahun 2025 kita akan mendapat keseluruhan 3.500 liter per detik. Untuk tahap awal itu kita didanai sama APBN, dari mulai waduk kalian, jaringan transmisi, sampai off-taker, sampai pengolahannya. Nah, itu kan kesempatan tuh buat kita ya Bu Rizka, untuk menambah pelayanan cakupan air bersih di kita. Kira-kira Bu Rizka dengan teman-teman nih sudah punya gambaran atau bayangan belum? Kita harus bagaimana untuk supaya sampai tahun 2025 ini kita bisa mencapai tadi yang 60% dari target kita. Kalau kita mendapatkan bantuan gitu ya Pak ya, air baku, mungkin kita bisa bekerja sama nanti dengan PDAM untuk membangun jaringan distribusinya, terutama ke daerah-daerah yang emang belum masuk jaringan PDAM, karena sebenarnya kan juga PDAM sangat membantu kita untuk mencukupi layanan air bersih. Jadi mungkin kalau nanti ada sumber air baku yang lain yang bisa kita manfaatkan, kita juga bisa bekerja sama dengan PDAM untuk membuat jaringan distribusinya.
bagaimana juga Bu Rizka nih yang muda-muda ya, Bu Rizka yang lebih fresh. Jadi mangga tolong ditindaklanjuti tadi apa yang sudah dibicarakan Bu Rizka, supaya kita nih di bidang Perkim tuh jelas apa kegiatan kita, apa yang dilaksanakan kita, dan kita bisa mencapai target yang sudah sudah ditargetkan di tahun 2025 itu untuk cakupan layanan air bersih itu 60%. Mungkin dari saya ya, mungkin tolonglah Bu Rizka yang muda ya, bisa berinovasi dengan teman-teman untuk meningkatkan pelayanan air bersih khususnya di Kabupaten Tangerang. Ya, baik Pak, untuk sementara kita akan coba dulu untuk yang bangunan replikasi ini, dan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa berjalan semua sarana air bersih dengan jaringan perpipaan. Siap Bu Rizka, mohon ditindaklanjuti ya Bu Rizka. Baik Pak, Ya, terima kasih Pak. sama-sama Bu Rizka.